Halo tuh semua, namaku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas beberapa fakta unik lagi seputar Bitcoin supaya teman-teman juga memiliki pemahaman lebih lanjut lagi seputar Bitcoin ya teman. Nah kalau misal kamu lihat beberapa videoku ke belakang, aku lumayan banyak membahas seputar Bitcoin karena menurutku sekarang Bitcoin merupakan salah satu instrumen yang oke banget kalau misalnya kamu pengen mulai berinvestasi di sana ya teman. Seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya, Bitcoin itu ibaratnya sebuah properti digital atau ada juga yang disebut sebagai gold digital karena emang sifatnya itu yang sangat baik dan juga secara kelangkaan atau stock to flow-nya itu sangat baik sekali ya man. Dimana kamu bisa lihat supply-nya itu udah di limit di 21 juta dan dari waktu ke waktu pertambahannya itu semakin lama semakin kecil ya man, yang artinya inflasinya sangat kecil. Itulah yang membuat Bitcoin menjadi salah satu aset class yang superior. Nah bagi teman-teman yang udah mengikuti dunia cryptocurrency dan dunia Bitcoin sejak lama, teman-teman pasti tahu ya, beliau adalah di foto ini adalah Michael Saylor. Dia adalah owner dari perusahaan MicroStrategy. Sebenarnya MicroStrategy itu bukannya perusahaan cryptocurrency atau apa, tapi perusahaan software ya. Tapi dia dari perusahaan software, uangnya digunakan kebanyakan untuk membeli Bitcoin. Dimana kamu bisa lihat saat ini kepemilikan Bitcoin dari MicroStrategy pada saat video ini dibuat, yaitu di angka 214.400 Bitcoin. Dimana jumlah itu sebenarnya udah banyak banget ya men. Teman-teman kan tahu Bitcoin itu jumlahnya 21 juta. Ini artinya apa? Artinya Bitcoin udah memiliki lebih dari 1% supply Bitcoin. Dan yang menariknya itu beliau juga udah dapat harganya itu kalau nggak salah di bawah banget ya. Kalau nggak salah average price-nya itu di 30 ribuan dolar. Dan itu dia pun masuknya udah dari beberapa saat yang lalu ya men. Dan di masa-masa sekarang ini pada saat orang semua lagi pada ketakutan nanti ada marketnya down dikit, institusi-institusi besar semacam ini mereka malah terus menambah posisi mereka di Bitcoin. Bahkan kalau kamu udah lihat video sebelumnya, kita juga udah bahas Mr. 100 juga tetap membeli Bitcoin. Terus orang-orang para whale yang udah lebih mengerti, mereka juga tetap mengakumulasikan Bitcoin. Malah kebanyakan retail yang megang Bitcoin yang nggak banyak, mereka yang gampang panik ya. Maka dari itu sebenarnya aku juga rekomendasi seperti itu. Ada baiknya kita bermindset seperti seorang investor. Kalau misalnya kita dapat kesempatan untuk membeli Bitcoin yang sedang diskon, ya maka kita ambil kesempatan itu dan kita bisa akumulasikan lebih banyak Bitcoin. Aku pribadi seperti itu ya men. Jadi bukannya kebalikan kita malah panic selling, tapi kita masuk kalau misalnya terjadi diskon. Nah ini kita bisa bahas negara dan perusahaan dengan Bitcoin terbanyak. Kamu bisa lihat bahkan MicroStrategy memiliki kepemilikan Bitcoin itu supply-nya lebih banyak daripada kepemilikan negara ya men. Ini kamu bisa lihat MicroStrategy punya 214.400 Bitcoin, di mana USA aja itu 207.000 Bitcoin, Cina hampir 200.000 Bitcoin, UK 60.000 Bitcoin, Germany 50 ribuan, Ukraine 40 ribuan, dan semakin bawah ini semakin kecil. Ini El Salvador juga salah satu negara yang terkenal banget karena presidennya Nayib Bukele dia selalu menambah posisinya di Bitcoin. Kalau nggak salah dia setiap hari selalu ngebeli 1 Bitcoin ya teman, tujuannya buat DCA. Aku nggak kaget kalau misalnya nanti suatu saat negaranya itu menjadi negara yang kaya ya, karena dia mengakumulasikan terus Bitcoin sampai nanti kepemilikan Bitcoinnya akan terus semakin meningkat. Dan seperti yang kita ketahui di masa depan harga Bitcoin pasti udah mengalami kenaikan yang signifikan. Tapi di sini luar biasa banget, MicroStrategy bahkan bisa dibilang memiliki cadangan Bitcoinnya lebih besar daripada negara ya man. Maka dari itu sebenarnya bagi teman-teman yang mungkin nggak punya exposure langsung ke Bitcoin, misalnya kamu nggak mau membeli Bitcoin secara langsung, kamu nggak mau megang Bitcoinmu sendiri, sebenarnya kamu juga bisa membeli perusahaan yang memiliki exposure terhadap Bitcoin. Contohnya kalau misalnya kamu membeli MicroStrategy, itu sebenarnya juga bisa ya man. Kamu bisa beli di beberapa aplikasi Indonesia di mana kamu udah bisa membeli saham luar negeri, kamu tinggal cari aja MSTR atau MicroStrategy. Bahkan sebenarnya juga ada beberapa company-company lain yang mulai melakukan strategi yang sama kayak MicroStrategy. Mereka menggunakan sebagian dana mereka untuk nyimpen Bitcoin di cadangan mereka ya man. Nah ini satu hal yang menarik banget, seperti yang tadi kita udah bahas, Saylor own 1% of the total Bitcoin supply right now. The last 1% of the total supply will take 100 years to mine from 2034 sampai 2140. Do you understand the absolute absurdity of what this man has done yet? Jadi di sini statementnya adalah kamu tahu apa kegilaan yang udah dilakukan oleh seorang Michael Saylor. Bayangin dia udah memiliki supply 1% Bitcoin ya men. Dimana sebenarnya supply 1% itu, nih kamu bisa lihat ya, 1% supply terakhir dari Bitcoin akan ditambang dari tahun 2034 sampai 2040. Karena Bitcoin itu di awal pertambahannya itu lumayan cepat ya men. Grafiknya itu seperti ini. Yang biru ini adalah monetary base, oranye ini adalah inflation rate. Dimana di sini kamu bisa lihat pertambahannya itu di awal lumayan kenceng ya men. Cuman makin lama pertumbuhannya itu semakin
semakin kecil. Dan kalau misalnya kita lihat di tahun 2034 di grafik itu sekitar segini. Nah, di tahun 2034 itu 99% Bitcoin udah ditambang. Karena kan seperti yang teman-teman ketahui, yang namanya Bitcoin dia ada event Bitcoin halving, di mana setiap 4 tahun reward yang diberikan terhadap miner itu semakin berkurang. Bitcoin halving juga baru terjadi beberapa saat yang lalu, yang seharinya biasa miner bisa mendapatkan 900 Bitcoin, sekarang hanya tinggal 450 Bitcoin. Dan di sini kamu bisa lihat nanti setelah 2034, 99% udah ditambang. Jadi hanya tinggal sisa 1% yang akan ditambang 2034 sampai 2140. Dan sekarang faktanya Michael Saylor atau MicroStrategy udah punya lebih dari 1%. Yang artinya mereka udah punya Bitcoin setara dengan 100 tahun atau 1 dekade penambangan ya teman. Makanya itu segila apa kamu bisa bayangin. Emang beliau ini kakek bukan sembarang kakek ya teman. Terus beliau juga ada sebut bahwa sebenarnya kita lagi ada di era Bitcoin Gold Rush, di mana era ini bakal terjadi dari Januari 2024 sampai November 2034. Di masa-masa ini nanti Bitcoin bisa mengalami apresiasi harga yang sangat signifikan. Di sini kamu juga bisa lihat Michael Saylor juga ada sempat bilang stock to flow Bitcoin akan menjadi infinity pada tahun 2034. Karena kenapa? Karena dia secara kelangkaan udah bagus banget dan juga pertambahan Bitcoin itu sangat kecil ya teman. Jadi inflasi rate-nya itu sangat rendah. Berbeda dengan kalau misalnya kita menyimpan fiat money atau government money, di mana itu bisa di print terus sehingga secara stock to flow itu nggak gitu bagus. Ini kamu bisa lihat di November 2034 lebih dari 99% Bitcoin udah habis ditambang. Ini yang tadi ya teman. Oke, berikutnya nah ini juga kita akan bandingin kalau misalnya kita bandingin fiat money dibandingin against Bitcoin. Ini kamu bisa lihat USD, United States Dollar, kalau kita bandingin bikin grafnya against Bitcoin, turunnya udah turun 99,47%. Yang artinya apa? Yang artinya USD itu go to zero against Bitcoin ya teman. Dan USD itu bisa dibilang salah satu mata uang yang paling kuat, apalagi kalau kita bandingin dengan mata uang lainnya. Contohnya negara-negara yang mata uangnya kacau. Misalnya kita ambil contoh Turki atau misalnya Argentina. Di situ inflasinya kan lebih parah lagi, lebih gila-gilaan lagi. Bisa bayangin mata uangnya dibantai Bitcoin seperti apa ya teman? Ini USD aja dibantai Bitcoin seperti ini. Maka dari itu sebenarnya Bitcoin merupakan salah satu aset yang menurut aku lebih superior ketimbang fiat money ya teman. Nah ini kamu bisa lihat dollar worth purchasing power of the USD semakin lama semakin menurun ya teman. Kalau misal kamu pengen mempelajari grafik ini, kamu juga bisa pause video ini, kamu bisa sedikit baca-baca grafik ini ya teman. Nah ini kamu bisa lihat ini ada annual average gold price from 1900 sampai 2022 dan ini dalam USD per troy ounce. Di sini kamu bisa lihat waktu itu sebenarnya money itu, uang itu di-pack sama gold ya teman. Jadi uang itu di-back sama gold. Tapi pada tahun 1971 itu dia mulai nggak di-pack sama gold lagi. Packnya itu dilepas sehingga nilai uang itu semakin menurun dan inflasinya itu gila-gilaan ya teman. Dan uang itu kan berbeda dengan gold. Gold itu secara kelangkaan stock to flow-nya masih lebih bagus ketimbang uang. Makanya kalau misalnya kita lihat mungkin gold dari dulu sampai sekarang value-nya itu mirip. Kayak misalnya apa yang bisa dibeli dengan 1 kilogram gold zaman dulu, hal yang sama juga bisa dibeli dengan 1 kilogram gold zaman sekarang. Jadi gold itu juga bisa menyimpan value ya teman. Berbeda dengan government money atau fiat money. Ini kamu bisa lihat setelah pack-nya dilepas, ini angkanya langsung naik, langsung grafiknya loncat seperti ini ya teman. Dan uang itu semakin terus di print, maka nilainya akan semakin berkurang. Itulah kenapa sebenarnya alangkah baiknya kalau misalnya kita menyimpan uang kita di Bitcoin ataupun misalnya di gold juga masih nggak apa-apa ya teman. Atau kalau misalnya kamu pengen instrumen yang langka juga, sebenarnya tanah juga merupakan instrumen yang oke. Cuma kalau untuk saat ini aku pribadi sukanya di Bitcoin ya. Nah berikutnya di sini aku bakal bahas untuk cara jadi world top 2%. Ini adalah cara yang simple banget yang bisa kamu lakukan untuk kamu bisa menjadi top world 2% ya teman. Artinya 2% populasi terkaya di dunia. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menyimpan Bitcoin. Dan di sini aku udah siapin satu tabel, di mana tabel ini kamu bisa lihat ini diambil dari bitinfochart.com. Nanti kamu bisa langsung browsing aja. Ini ada tabel yang menggambarkan beberapa banyak jumlah address yang punya berapa banyak Bitcoin ya, teman. Kamu bisa lihat ada yang dari 100.000 sampai 1 juta, 10.000 sampai 100.000, 1.000 sampai 10.000. Di sini kamu bisa lihat jumlah Bitcoinnya, di sini jumlah total addressnya. Nah, kemudian di sini adalah persentasenya, ini jumlah total Bitcoinnya. Ini total dalam USD ya, teman. Nah, di sini
sini kamu bisa lihat kalau misalnya kamu udah memiliki 0,01 sampai 0,1 Bitcoin, itu artinya kamu udah di top 23,4% ya, men. Nah, kemudian di sini kalau misal kamu punya 0,1 sampai 1 Bitcoin, dimana kalau misal saat ini kamu pengen membeli 0,1 Bitcoin tuh sekitar 100-an juta, nih kamu udah di angka 8,44% top dunia. Berarti bisa dibilang kalau kamu udah punya lebih dari 0,1 Bitcoin, kamu udah dalam posisi top 9% dunia, men. Dan di sini kamu bisa lihat untuk menjadi world top 2%, kamu bisa lihat tabel yang ini, untuk menjadi top 1,88%, kamu butuh berapa? Kamu butuhnya di angka 1 sampai 10 Bitcoin ya, men. Inilah kenapa dari video-video sebelumnya aku selalu merekomendasikan teman-teman paling nggak gimana pun caranya, kamu harus berusaha untuk bisa mencapai kepemilikan whole coiner atau title whole coiner, di mana title whole coiner artinya kamu punya 1 Bitcoin atau lebih. Kamu punya 1 keping penuh Bitcoin. Dan kalau misalnya kamu pengen membeli 1 keping Bitcoin penuh saat ini, itu nilainya ada di sekitar 1 miliar lebih ya, men. Angkanya bakal fluktuasi beda-beda sedikit, tapi sekitar segitu. Nah, jadi gitu ya, men. Untuk kamu bisa menjadi top 2%, kamu cukup memiliki lebih dari 1 Bitcoin. Dimana di sini kalau misal kamu udah punya mungkin 10 Bitcoin, mungkin kamu udah lebih deket di angka top 0,28%. Jadi kira-kira seperti itu ya, men. Nanti kamu bisa langsung cek aja websitenya langsung kalau misal kamu pengen lihat tabel ini, karena mungkin angkanya bakal diupdate setiap saat dan mungkin akan berbeda dari waktu ke waktu ya, men. Apalagi bagi kamu yang udah nonton ini di masa depan. Jadi apa pesan yang bisa aku berikan? Pesan yang aku bisa berikan adalah selagi kamu ada kesempatan, stake Satoshi sebanyak-banyaknya. Bagi kamu yang udah memiliki Satoshi, bagi kamu yang udah memiliki Bitcoin, hodl aja, kamu hold dalam jangka panjang. Dan untuk aset yang satu ini adalah aset yang kamu nggak terlalu perlu pusingin, kamu boleh hold dalam jangka yang panjang banget sekalipun. Berbeda dengan cryptocurrency lainnya, di mana kamu harus ikutin narasinya, kamu harus selalu siap untuk take profit dan sebagainya. Nah, berbeda kalau Bitcoin ini, kamu boleh diemin aja, kamu mau hold forever, sampai nanti kamu warisin ke anak cucu kamu, itu juga masih boleh, men. Karena Bitcoin memiliki prospek yang cerah banget, dan berbeda dengan cryptocurrency lainnya. Nah, jadi kira-kira gitu aja, men, videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang pengen mulai berinvestasi, kamu juga boleh cek videoku yang lainnya, di mana aku membahas tentang platform untuk membeli Bitcoinnya. Mungkin sekian aja videoku pada kali ini, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!